Terima kasih Dokter Delina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada yang saya hormati para profesor, guru besar, senior dan sejawat semuanya. Perkenalkan saya Marta Rosana. Terima kasih kepada panitia Jakarta Endocrine Meeting 2023 yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berpartisipasi pada JEM tahun ini. Saat ini kita tiba di simposium ke-6 yang akan membahas mengenai permasalahan diagnosis dan tata laksana hipotiroid. Pembicara pertama yaitu Profesor Dr. Imam Subekti, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, akan membawakan materi mengenai manifestasi atipikal pasien hipotiroidisme. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan dan saya undang Prof. Imam untuk memulai presentasinya. Prof, silahkan Prof. Waktunya 20 menit. Baik. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Dr. Marta Rosana atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia Jakarta Endocrine Meeting. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior dan sejawat sekalian. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, penting dan menarik, yaitu hipotiroidisme terkait dengan problematika diagnosis. Sahabat sekalian, izin share slide ya, Dr. Marta. Baik, sebentar ini. Ya. Jadi hipotiroid adalah kegagalan kelenjar tiroid dalam memproduksi ya hormon tiroid yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Dan kalau kita menggunakan kriteria ini, maka kita lihat di sini ada prevalensi kegagalan tiroid ya yang disesuaikan atau diurut berdasarkan usia. Kita lihat bahwa insidence gangguan tiroid meningkat berdasarkan usia. Ya, mulai usia 18, 25 terus hingga 75 tahun. Kita lihat di sini prevalensinya meningkat ya, prevalensi TSA. Artinya kalau prevalensi TSA meningkat memperlihatkan adanya gangguan produksi yaitu hormon tiroid yang menurun. Dan pada semua grup ya, pada semua grup gangguan tiroid ini lebih banyak ditemukan pada wanita. Saudara sekalian, studi epidemiologi yang dilaksanakan beberapa studi, ada Framingham Study, ada British Wickham Survey, kurang lebih memperlihatkan angka yang sama ya. Jadi usia di atas 60 tahun, jadi incidence meningkat dengan bertambahnya usia, dan khususnya sesudah middle age ya, sesudah middle age itu meningkat dan cenderung lebih tinggi pada female patients ya. Jadi dari 3 studi tadi ya pada slide pertama memperlihatkan peningkatan incidence sesuai dengan meningkatnya usia, dan kemudian pada kelompok wanita lebih banyak ditemukan gangguan pada tiroid ini. Sahabat sekalian, nah kalau kita melihat tipe hipotiroidisme, maka dikategorisasikan menjadi 2 kelompok. Pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder ya. Kalau primer itu artinya kejadian ada di kelenjar tiroid, sementara kalau primer itu penyebabnya ada di hipotalamus atau hipofisis ya. Kita lihat di sini hipotiroidisme primer terjadi karena fungsi yang tidak normal pada kelenjar tiroid
Sementara pada hipotiroid yang sekunder itu terjadi karena stimulasi yang tidak adekuat dari thyroid stimulating hormone yang diproduksi di kelenjar hipofisis. Nah, pada hipotiroid primer ini nanti akan akan berlanjut menjadi atau akan diklasifikasi menjadi overt dan subclinical hypo, dan ini terjadi kurang lebih tadi sudah disinggung mengenai 5-9% pada elderly woman. Sementara pada hipotiroid yang sekunder terjadi karena tadi sudah dijelaskan inadequate stimulation dari TSH. Dan ini bisa terjadi secara kongenital maupun didapat, yaitu defek pada pituitary maupun pada hipotalamus. Dan kejadian hipotiroid sekunder ini lebih sedikit ya, kurang lebih 1% dari populasi. Nah, hipotiroid yang primer, etiologinya pertama adalah disfungsi kelenjar tiroid. Dan disfungsi kelenjar tiroid ini bisa disebabkan bermacam-macam, bisa karena tiroiditis autoimun, bisa karena operasi, bisa karena radiasi, bisa karena penyakit lain yang mendestruksi kelenjar tiroid. Artinya ada gangguan kelenjar tiroid. Yang kedua itu karena impair sintesis atau sintesis yang terganggu. Bisa pada iodine deficiency atau defek enzimatik atau karena obat-obatan. Jadi inilah yang menyebabkan hipotiroid primer. Sedangkan yang hipotiroid sekunder, yaitu rendahnya sekresi TRH maupun TSH. Kalau TRH gangguan terjadi di hipotalamus, sementara kalau gangguan sekresi TSH masalahnya ada di hipopituitarism atau hipofisis ya. Ini gangguan sekunder ada di hipofisis maupun di hipotalamus. Sementara kalau gangguan primer ada di kelenjar tiroid. Saudara sekalian, ini gambaran individu dengan hipotiroidisme bisa melibatkan berbagai organ, mulai dari liver, dari otak, bisa di jantung, kemudian di intestin maupun sistem reproduksi dan ginjal. Sehingga kita bisa melihat manifestasi hipotiroid ini bermacam-macam. Nah, kalau kita mendapati individu dengan sugestif gejala dan tanda hipotiroidisme, maka yang kita lakukan pertama adalah pemeriksaan TSH. Kita akan dapat angka hasil dari TSH ini bisa rendah, normal atau tinggi. Tapi kalau kita menduga suatu hipotiroidisme, kita bisa peroleh angka TSH yang tinggi. Dan sesudah angka TSH-nya tinggi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan FT4, dan kita bisa peroleh angka FT4 yang rendah maupun angka FT4 yang normal. Ya, kalau yang rendah tentu ini merupakan overt primary hypothyroidism, sementara kalau yang normal ini adalah subclinical hypothyroidism. Dan kalau kita mendapati subclinical hypothyroidism, maka disarankan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan anti-TPO, antibody. Sahabat sekalian, yang menarik adalah bahwa manifestasi klinik ini bervariasi. Dan derajat beratnya manifestasi klinik ini merefleksikan derajat gangguan fungsi tiroid dan juga durasi berapa lama individu tersebut mengalami hipotiroid. Sehingga kita bisa lihat ada peningkatan berat badan, ada kelemahan, ada
bradikardi, ada peningkatan kolesterol dan lain-lain yang semuanya memperlihatkan adanya hipotiroidisme. Dan simptoms bervariasi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kalau kita lihat pada wanita umumnya yang dialami adalah menstrual irregularities dan infertility. Sementara pada usia lanjut kita bisa lihat cognitive decline atau penurunan kesadaran. Nah, sahabat sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan atypical pada hipotiroidisme? Jadi manifestasi atypical pada hipotiroidisme. Kita lihat tadi pada slide sebelumnya dikatakan bahwa pada umumnya symptoms dan signs hipotiroidisme itu meliputi ada letargi, cold intolerance, hoarseness, dry skin, dan lain-lain yang sering kita dapatkan pada pasien hipotiroid. Nah, pada beberapa keadaan, di samping manifestasi klinik yang umum tadi, kadang-kadang ada beberapa manifestasi yang sangat tidak biasa, very unusual, dan oleh karena itu sering tidak terrecord, tidak tercatat. Nah, inilah yang kemudian masuk dalam kategori atypical manifestation. Jadi sesuatu yang tidak lazim dan dikatakan very unusual yang dialami pasien atau individu yang diduga hipotiroidisme. Dan karena sangat jarang dan tidak tercatat, seringkali dokter yang memeriksa itu menjadi tidak familiar, ya, tidak tahu atau tidak sadar bahwa kemungkinan ada gangguan tiroid yang kemudian menyebabkan ada problem diagnosis. Nah, sahabat sekalian, berikut disampaikan contoh kasus yang dapat memberikan gambaran manifestasi hipotiroid yang atipikal. Wanita 26 tahun ya sudah menikah. Keluhannya diawali 2-3 tahun sebelum masuk rumah sakit dengan peningkatan berat badan dan malaise. Ada gangguan menstruasi, kemudian di menjelang ke rumah sakit ditemukan adanya perdarahan disertai gumpalan darah. Nah, pada pemeriksaan fisik didapati berat badannya 75 dengan tinggi badan 156, artinya BMI-nya tinggi 30, masuk obes. Tekanan darah normal, tekanan nadinya 64 kali per menit. Ekspresinya apatis, pada pemeriksaan tiroid tidak ditemukan, tidak ada galaktoru. Kulitnya pucat, kering, ada edema periorbital, bengkak pada tangan dan kaki, dan refleksnya melambat. Yang menarik adalah pada pemeriksaan abdomen ditemukan adanya massa ya, massa regio-abdominopelvic sampai ke umbilikus. Pada palpasi bersifat kistik, tidak nyeri, dan mobile. Nah, pemeriksaan penunjang ternyata kita dapati TSH-nya 124, TSH-nya 124, kemudian T4 dan T3-nya turun, anti-TPO-nya positif. Dan pada USG ditemukan adanya suspek tiroiditis kronik, anti-TPO tadi positif, dan USG abdomen ditemukan pembesaran multikistik ovarium. Jadi sahabat sekalian ada multikistik ovarium. Baik. Nah, kemudian berdasarkan data tersebut ditegakkan diagnosis tiroiditis Hashimoto
dengan multikistik ovarium. Dan ini menarik karena multikistik ini menjadi bagian dari hipotiroidisme. Dan setelah diberikan terapi, perdarahan akutnya dikontrol dengan progesteron dan hemostatic drug. Kita lihat pada follow up setelah 6 minggu, kedua kista ovarium sembuh secara sempurna. Nah, ini tentu menjadi catatan penting. Saat 3 bulan, TSA 3,67 disertai dengan siklus menstruasi menjadi normal, berat badan turun. Kasus kedua, laki-laki 24 tahun, 6 bulan sebelum masuk rumah sakit datang dengan keluhan sering lupa. Yang dikeluhkan 4 bulan sebelum rumah sakit, pembengkakan dan nyeri pada kedua otot betis. Ya. Kemudian kram otot, kesulitan berdiri dari posisi duduk, kesulitan mengangkat tangan melebihi bahu, peningkatan berat badan, dan pada riwayat penyakit keluarga ditemukan ayah terdiagnosis tiroiditis Hashimoto. Ini pemeriksaan fisik, terdapat hipertrofi bilateral otot, kemudian refleks tendon berkurang, pemeriksaan lain-lain dalam batas normal. Nah, ternyata TSH-nya tinggi, anti-TPO positif, kemudian FT4 dan FT3-nya turun, USG tiroid ditemukan gambaran tiroiditis. Kemudian pasien didiagnosis sebagai tiroiditis Hashimoto, anti-TPO positif dan penurunan hormon tiroid, dan ada suatu sindrom Hoffman, yaitu sindrom otot betis yang hipertrofi dengan pemeriksaan elektromiografi. Pasien diberikan terapi levotiroksin dan kontrol rutin, dan hasilnya sungguh menggembirakan karena lingkar betis pasien menurun signifikan, kreatinin fosfokinase normal, dan keluhan nyeri dan kelemahan ototnya membaik. Sahabat sekalian, nah kalau kita kembali kepada typical signs dan atypical manifestation, maka tanda-tanda tadi itu memang tidak ditemukan ya. Pertama multikistik ovari, kemudian yang kedua adalah hipertrofi otot betis, itu juga tidak ditemukan. Oleh karena itu sebenarnya ada beberapa contoh lain yang saya dapat dari jurnal, tapi dua gambaran klinik pasien yang disampaikan tadi sudah memberikan gambaran betapa manifestasi hipotiroidisme itu bisa bervariasi. Nah, oleh karena itu identifikasi yang tepat pada presentasi yang atipikal sangat penting, terutama untuk intervensi dan treatment untuk mencegah tata laksana yang tidak perlu, misalnya tindakan bedah yang memang ternyata setelah diterapi dengan levotiroksin, kistanya membaik. Sahabat sekalian, manifestasi atipikal ini bisa terjadi pada hipotiroid yang overt maupun hipotiroid yang subklinik. Tentu dengan gradasi yang berbeda, karena dengan subklinik hypothyroidism, manifestasi tidak begitu menonjol. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan subklinik yang TSH-nya kurang dari 10 mili international unit per liter. Di sini di algoritma disampaikan bahwa apabila disertai dengan keluhan, disertai dengan kehamilan, ada pemeriksaan anti-TPO yang positif, maka pada kelompok individu ini kemudian dilakukan pengobatan. Nah, mengapa subclinical hypothyroidism, meskipun TSH-nya kurang dari 10, tetapi disertai dengan tanda-tanda infertility, ada keluhan, ada pembesaran kelenjar tiroid, ini perlu diobati. Sahabat sekalian, ini why treat patients with subclinical hypothyroidism. Kita lihat pertama adalah mencegah menjadi overt. Ya. Kita bisa lihat di sini pada pasien dengan mild thyroid failure, kalau dibiarkan maka akan masuk ke overt hypothyroidism. Tentu dengan berbagai implikasinya.
Nah, ini juga kalau kita dapati pasien dengan TSH yang meningkat, maka ini akan berisiko untuk meningkatkan incidence overt hypothyroidism ya. Makin tinggi TSH, makin tinggi pula kejadian overt hypothyroidism. Demikian pula kalau microsomal thyroid antibody atau TPO antibody positif, maka risiko untuk overt hypothyroidism akan meningkat. Nah, yang berikutnya adalah mengapa subclinical hypothyroidism perlu diobati. Pertama, tadi mencegah progresi ke overt. Yang kedua adalah mencegah dislipidemia dan aterosklerosis. Kita lihat di sini hubungan dislipidemia pada status tiroid, pada euthyroid, ini subclinical, dan ini overt. Kita lihat adalah total kolesterolnya jauh meningkat pada kelompok hipotiroidisme yang overt dibanding subclinical maupun euthyroid. Ya, kita lihat di sini hubungan Izin dislipidemia. waktunya 2 menit lagi, Prof. Mohon maaf, Baik, Prof. terima kasih. Nah, ini kalau kita lihat pada Rotterdam study, atherosclerosis dan myocardial infarction, ini pada subclinical kurang lebih 2 kali lipat ya kejadian atherosclerosis maupun myocardial infarction dibanding pada kelompok euthyroid. Saudara sekalian, ini slide saya yang terakhir, bahwa dengan memberikan obat pada subclinical hypothyroidism, maka manfaat yang diperoleh adalah menurunkan TSH, kemudian menurunkan total kolesterol dan juga LDL kolesterol. Kita bisa lihat pada gambar yang kiri ini, yang hijau ini adalah yang after atau sesudah terapi ya pada TSH, sementara ini adalah placebo. Kemudian yang di tengah adalah total kolesterol juga turun. Kemudian yang paling kanan adalah LDL kolesterol juga turun dengan terapi levothyroxine pada subclinical hypothyroidism. Saudara sekalian, sebagai summary, studi pada komunitas menyebutkan bahwa pada kelompok usia lanjut prevalensi hipotiroidisme meningkat dan hipotiroidisme diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder sesuai dengan penyebabnya. Di samping manifestasi yang umum, maka pada hipotiroid kadang-kadang ditemukan very unusual yang disebut sebagai atypical manifestation. Dan karena kejadian yang jarang, maka menyebabkan proses diagnosis dan treatment menjadi memanjang karena tidak segera dapat diketahui apa nih kira-kira penyebabnya. Oleh karena itu, identifikasi yang tepat untuk pasien-pasien dengan presentasi yang atipikal ini menjadi sangat penting, khususnya dalam intervensi dan terapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta JEM, saya harap masih tetap semangat. Berikutnya izinkan saya untuk memulai presentasi saya. Izinkan saya untuk share slide. Baik, saya diberikan tugas untuk memberikan pembahasan mengenai panduan praktis terapi suli hormon pada hipotiroidisme fungsional dan pasca operasi. Jadi kalau tadi Prof. Imam sudah membahas bagaimana cara mendiagnosis, saya akan memberikan gambaran bagaimana cara kita memberikan terapi suli hormon atau replacement terapi atau pemberian hormon tiroid kepada pasien-pasien kita yang hipotiroidisme. Jadi ini adalah outline dari presentasi saya. Saya akan sedikit saja mengoverview mengenai hipotiroidisme karena tadi sudah lengkap dibahas oleh Prof. Imam. Kemudian saya akan membahas indikasi dan tujuan terapi suli hormon tiroid, pilihan terapinya apa, kemudian bagaimana cara menginisiasi terapi, dan apa target terapi, serta bagaimana kita melakukan evaluasinya. Ya, mohon maaf. Oke.
Ya, ini tadi sebagai overview saja untuk mengingat lagi bahwa hipotiroid itu disebabkan, penyebabnya ada dua, primer kalau gangguannya memang di kelenjar tiroidnya, kemudian sekunder kalau gangguannya di atas atau di sentral, yaitu di hipofisis dan hipotalamus. Jadi penyebabnya tadi sudah juga disebutkan oleh Prof. Imam. Jadi ini nanti akan menentukan sebenarnya tujuan kita untuk melakukan terapi suli hormon itu adalah berupa penggantian total atau parsial. Karena misalnya jika penyebab dari hipotiroidismenya adalah karena posttiroidektomi total, tentu saja karena pabrik hormon tiroidnya tidak ada sama sekali, berarti kita melakukan penggantian suli hormon yang bersifat total. Akan tetapi misalkan karena gangguan tiroiditis Hashimoto yang mungkin derajat rusak dari sel kelenjar tiroidnya tidak semuanya, maka termasuk penggantian yang bersifatnya parsial. Kemudian tadi juga ini mengulang, jadi sebenarnya spektrum hipotiroidisme itu ada 3. Yang pertama adalah ada hipotiroksinemia, kita biasanya menyebutnya isolated hypothyroxinemia, jadi pada kondisi di mana TSH normal, akan tetapi kita menemukan kadar T4 yang turun. Kemudian kita mengenal ada namanya hipotiroidisme overt, di mana TSH-nya memang naik dengan disertai T4 yang turun. Dan yang terakhir adalah hipotiroidisme subklinis, di mana TSH-nya naik, akan tetapi dengan kadar T4 normal. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan melanjut mengenai tata laksana hipotiroidisme, di sini kita bisa melihat walaupun nanti kita saat bekerja di setting praktek klinik sehari-hari, kita memeriksakan lab ada kadar rentang nilai normal, di banyak guideline atau studi-studi sebenarnya ada nilai normal TSH yang diakui sebagai pakem-pakem cut-off. Jadi ini didapatkan dari banyak studi-studi yang dilakukan pada berbagai populasi, yang biasanya pada populasi yang tidak ada penyakit tiroidnya, kemudian didapatkanlah kadar TSH upper normal. Jadi kurang lebih biasanya bisa antara 2,5, ada yang 4,5, ada yang 5. Oleh karena itu, jika para sejawat membaca guideline atau panduan, bisa saja memang nilai upper limitnya itu bervariasi antara 2,5, 4,5, atau 5. Biasanya 4,5 atau 5 ini adalah range target terapi, dan 2,5 ini juga biasanya adalah mulai untuk memulai terapi. Sedangkan untuk lower limitnya itu sekitar 0,4 sampai 0,5. Jadi ini yang biasanya akan kita jadikan patokan nanti untuk menentukan target terapi. Nah, ini untuk cepat saja ilustrasi kasus biar ada bayangan tadi mengenai hipotiroid overt, hipotiroid subklinis. Jadi ini untuk bahan refleksi saja, saya tidak akan ada polling atau menanyakan langsung kepada para peserta. Jadi ada wanita 45 tahun, datang dengan keluhan sering merasa kelelahan, depresi, dan ada peningkatan berat badan. Ditemukan ada bradikardi, kulit kering kasar, dan ada edema di kedua palpebra mata. Dapatkan TSH-nya meningkat dengan FT4-nya turun. Jadi ini adalah hipotiroidisme overt. Nah, ini untuk refleksi saja, apakah pasien harus mendapatkan pengobatan, bila iya, obat apakah yang digunakan. Silakan dokter mungkin mempunyai jawaban sendiri, nanti kita cari tahu bersama-sama jawabannya seperti apa di slide-slide berikutnya. Ilustrasi kasus kedua, wanita 28 tahun datang dengan membawa hasil lab pemeriksaan hormon tiroid yang dikatakan tidak normal. Beliau memeriksakan karena medical check-up premarital, dari pemeriksaan fisik semuanya dalam batas normal, didapatkan TSH-nya meningkat 7,5 dengan nilai FT4-nya rentang normal. Pertanyaannya, apakah harus mendapatkan pengobatan pasien ini? Kemudian ilustrasi kasus ketiga, laki-laki 48 tahun dalam perawatan pasca tiroidektomi total, hari pertama, atas indikasi ada karsinoma papiler tiroid, pemeriksaan laboratorium hormon tiroid preoperasi dalam batas normal. Bagaimana cara kita menginisiasi pemberian terapi suli hormon pada pasien ini, dan bagaimana cara monitoring target terapinya. Jadi ini adalah bentuk ilustrasi kasus yang mungkin kita temui di praktek kita sehari-hari. Berikutnya kita masuk mengenai bagaimana indikasi terapi suli hormon pada hipotiroidisme. Tadi sebenarnya mungkin sudah dapat contekan dari kuliah dari Prof. Imam sebelumnya. Jadi dari 3 spektrum hipotiroidisme ini,
untuk hipotiroksinemia sendiri, ini bukan indikasi untuk diberikan terapi sama sekali. Jadi sampai saat ini tidak ada guideline yang merekomendasikan untuk menterapi keadaan isolated hipotiroksinemia. Sedangkan untuk hipotiroidisme overt, ini adalah indikasi absolut untuk diberikan terapi suli hormon atau replacement terapi hormon tiroid. Jadi kalau sudah ada TSH tinggi dengan T4-nya turun, ini kita harus memberikan terapi. Kemudian sedangkan untuk hipotiroidisme subklinis, ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti apa syarat dan ketentuan yang berlakunya, kita lihat tadi sebenarnya Prof. Imam juga sudah menyinggung di slide-nya, cuma mungkin ini saya breakdown agak ada lebih sedikit detail. Saya dapatkan dari review dari 2019 yang diterbitkan oleh JAMA. Jadi kita lihat ini adalah hipotiroidisme subklinis. Jadi syarat untuk kita menterapi ada hipotiroidisme subklinis itu adalah sebenarnya kata kuncinya persisten terlebih dahulu. Jadi memang ada yang menetap. Dan dalam kondisi pasien memang stabil. Jadi diharapkan persisten ini adalah kondisi pasien itu dalam kondisi tenang, tidak dalam kondisi sakit akut misalnya. Tidak sedang dalam perawatan rumah sakit, perawatan di ICU. Dikatakan jika kadar TSH-nya kita mendapatkan antara 4,5 sampai 15, diulang lagi silahkan dalam 1-3 bulan ke depan pemeriksaan TSH dan T4-nya. Jika memang terbukti masih hipotiroidisme subklinis, maka kita masuk ke algoritma berikutnya. Kalau TSH-nya kita temukan lebih dari 15, dalam 1-2 minggu ke depan segera kita periksa lagi, dan jika memang terbukti tetap hipotiroidisme subklinis secara laboratorium, kita masuk ke algoritma berikutnya. Kalau hasil TSH-nya 10 ke atas, ini adalah indikasi kita lakukan terapi. Karena terbukti dengan TSH 10 ke atas itu meningkatkan resiko komorbiditas dan mortalitas akibat kardiovaskular. Jika TSH itu kurang dari 7 sampai 9,9, jadi 7 sampai 10 kurang lebih, kita lihat dulu secara usia. Kalau usianya kurang dari 65 tahun, itu direkomendasikan untuk memberikan terapi karena dianggap bisa menurunkan resiko stroke yang fatal dan mortalitas akibat coronary artery disease. Jadi dianggap TSH lebih dari 7 itu sudah berpotensi meningkatkan resiko mortalitas akibat kardiovaskular. Sedangkan untuk usia 65 tahun ke atas, pertimbangan terapi bisa diberikan untuk menurunkan mortalitas CAD. Jadi kita bisa melihat case by case dari pasien kita. Sedangkan jika TSH-nya meningkat 4,5 sampai 6,9 atau 7, kita genapkan, kita lihat usia kalau kurang dari 65 tahun, tadi yang di algoritma yang dijelaskan oleh Prof. Imam, kita cek anti-TPO, kemudian disarankan jika asimptomatik diperiksa TSH-nya tiap tahun atau tadi setiap 6 sampai 12 bulan. Terapi bisa dipertimbangkan untuk diberikan jika memang ada simptom atau anti-TPO-nya positif, atau didapatkan hasil TSH yang meningkat secara progresif, atau wanita yang merencanakan hamil. Sedangkan jika pasien usia 65 tahun ke atas dengan kadar TSH 4,5 sampai 6,9, ini tidak perlu diterapi. Kemudian kita ada kondisi lain yang khusus pada kehamilan, jadi hipotiroidisme subklinis pada kehamilan. Kita berangkatnya sama, melihatnya dari kadar TSH, kita lihat jika kadar TSH 10 ke atas, maka kita berikan terapi. Sedangkan kalau TSH-nya kurang dari 10, dengan batas bawahnya 2,5, kita disarankan memeriksakan anti-TPO. Jika anti-TPO-nya positif, maka berikan terapi pada ibu hamil tersebut. Akan tetapi jika anti-TPO-nya negatif, bukan serta-merta kita tidak harus memberikan terapi, tapi tetap kita bisa mempertimbangkan terapi. Karena tadi seperti yang dikatakan Prof. Imam, dengan hipotiroidisme subklinis sendiri bisa berkembang menjadi suatu hipotiroid yang overt. Nah, apa tujuan atau goal dari pemberian terapi suli hormon tiroid? Yang pertama tentu saja mencapai keadaan eutiroidisme. Jadi mencapai kadar TSH yang normal, kadar T4 normal, serta perbaikan tanda dan gejala. Walaupun mungkin perbaikan tanda dan gejalanya akan bisa gradual, jadi tidak
semuanya yang akan serta-merta langsung hilang total. Apalagi misalnya yang berhubungan dengan hal yang kronik seperti kulit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang harus dicapai adalah menghindari overtreatment. Jadi tidak boleh juga kita berikan berlebihan karena akan menimbulkan tirotoksikosis iatrogenik yang kemudian akan menimbulkan masalah baru lagi pada pasien kita. Khusus pada pasien-pasien yang menjalani tiroidektomi total karena indikasi kanker tiroid, tujuan terapi lainnya adalah mencapai kadar TSH supresi sesuai dengan target individual pada pasien. Kemudian kita masuk ke pilihan terapi. Apa pilihan terapi yang kita berikan pada terapi suli hormon hipotiroidisme? Terapi pilihan yang merupakan standar care atau gold standarnya adalah levothyroxine. Jadi levothyroxine adalah obat standar care pengobatan hipotiroidisme sampai sekarang dan memang belum ada lagi obat lain yang menjadi standar care. Karena obat ini bersifat efikasinya sangat baik dengan cara pemberian yang mudah, oral, kemudian waktu paruh serumnya yang panjang, jadi 6-7 hari, sehingga memungkinkan memang diberikan 1 kali per hari. Obat ini diserapnya di yeyunum dan ileum dengan bioavailabilitasnya cukup baik, yaitu 70-80%. Dengan efek samping yang minimal dan profil keamanannya jangka panjang sudah terbukti karena obat ini memang sudah digunakan sekurang lebih mungkin hampir 70 tahun. Dengan penggunaan obat ini, kadar steady state TSH dan T4 dapat dicapai biasanya dalam 5-6 minggu setelah inisiasi. Oleh karena itu, biasanya nanti monitoringnya itu akan dimulai dari 4-6 minggu setelah inisiasi obat. Di Indonesia sendiri, sediaan yang ada itu memang baru ada sediaan yang oral, tablet ada yang sediaan 100 mikrogram dan ada yang tablet 50 mikrogram. Tabletnya sendiri ini, sejawat sekalian, larut air, jadi bisa dipotong-potong atau bisa dilarutkan dan pasiennya jika kalau tidak bisa akses makanan secara oral dapat diberikan per enteral tube jika diperlukan. Sehingga ini bisa memudahkan untuk pasien-pasien kita yang mungkin dalam kondisi rawat inap kritis dan sebagainya. Kemudian untuk absorpsinya sendiri, ini memang paling baik jika dalam kondisi gastar kita kosong, jadi dalam kondisi puasa. Sedangkan ketika gastar kita berisi makanan, absorpsinya bisa turun sampai kurang dari 50%. Oleh karena itu, dari berbagai studi disimpulkan bahwa waktu terbaik untuk kita memberikan levothyroxine itu adalah 60 menit sebelum makan pagi, atau sebelum tidur dengan asumsi jarak terakhir dari makan malam sebelum tidur pasien itu 3 jam sebelumnya. Jadi ini adalah cara kita mengedukasi pasien-pasien kita saat kita meresepkan levothyroxine kepada pasien kita untuk bisa mencapai target sesuai yang kita inginkan dan mencapai steady state dalam frame time atau kurun waktu yang kita inginkan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bahwa ada obat-obatan atau suplemen atau makanan yang bisa mengganggu absorpsi pemberian levothyroxine ini. Contohnya yang paling sering dan banyak diteliti dan mungkin juga pasien-pasien kita bisa saja sama-sama mengkonsumsi ini adalah preparat kalsium, baik kalsium karbonat, kalsium sitrat, kemudian ferrosulfat, jadi tablet penambah darah. Nah, ini bisa mengurangi absorpsi sekitar 20% dari levothyroxine, sehingga jika pasien kita juga mengkonsumsi ini, beri jarak 4 jam dari pemberian levothyroxine. Selain itu, obat-obatan yang sering banyak digunakan oleh pasien kita, obat-obatan dispepsia seperti PPI, H2 antihistamin, antasida yang mengandung aluminium atau sukralfat, itu ditengarai jika digunakan jangka panjang oleh pasien-pasien yang mendapatkan levothyroxine dapat berpotensi mengganggu penyerapannya juga. Jadi jika misalnya kita punya pasien dengan terapi levothyroxine, targetnya tidak tercapai menggunakan obat-obatan ini, mungkin ini perlu kita perhatikan juga. Untuk makanan sendiri yang ada sudah diteliti, yang bisa mempengaruhi penyerapan adalah fiber atau serat, kemudian produk soya, jadi produk kedelai, dan espresso, kopi. Nah, akan tetapi sebenarnya ini bisa dihindari kalau memang tadi pasien menggunakan obatnya itu dalam
kondisi perut kosong. Jadi jaraknya 1 jam sebelum makan atau 3 jam setelah makan. Lalu bagaimana kita cara menginisiasi pemberian levotiroksin? Dalam memberikan inisiasi levotiroksin, kemudian menentukan dosis dan titrasi, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, berat badan. Karena kita menggunakan dosis inisiasinya itu adalah per kilogram berat badan aktual. Akan tetapi sebenarnya dari beberapa studi dikatakan bahwa sebenarnya berat badan ideal atau justru body lean mass itu lebih akurat untuk menentukan dosis yang sesuai dengan kadar hormon tiroid endogen tubuh kita. Kan tetapi pada praktek klinik sehari-hari kita cukup menggunakan berat badan aktual saja. Kemudian yang menentukan bagaimana kita memberikan dosis awal juga adalah penyebab hipotiroidismenya. Tadi yang saya sebutkan di awal, apakah memang berupa penggantian total atau hanya parsial saja. Dan ini juga berhubungan dengan kadar TSH sebelum terapi. Nanti akan saya jelaskan mungkin lebih banyak berhubungan dengan pemberian terapi pada hipotiroidisme subklinis. Kemudian juga kita harus mengetahui status kehamilan jika pasien tersebut wanita, kemudian usia, jadi nanti akan jelaskan setelahnya, kemudian juga kondisi klinis penyakit lainnya, misalnya adanya penyakit kardiovaskular. Ini adalah dosis inisiasi levotiroksin. Jadi secara umum diberikan sesuai dengan kadar hormon tiroid endogen kita adalah 1,6 sampai 1,8 mikrogram per kilogram berat badan aktual per hari. Diberikannya 1 kali. Jadi kalau berat badan sekitar 60 kilo, kurang lebih kita bisa berikan 100 mikrogram per hari. Pada beberapa studi ada kelompok-kelompok yang dosisnya lebih tinggi, bisa sampai 2 mikrogram per kilogram berat badan. Dan dikatakan juga pada pasien-pasien kanker tiroid yang post-tiroidektomi total untuk mencapai kadar supresi TSH, itu bisa mencapai dosis sampai 2,5 atau 2,7 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian kita perlu perhatikan jika pasien kita adalah pasien lansia, kita memulainya dengan prinsip start low, go slow. Jadi kita mulai dengan dosis yang lebih rendah, sekitar 25 sampai 50 mikrogram per hari. Kalau pasiennya ada coronary artery disease, kita mulai dosis lebih rendah lagi agar tidak mengeksaserbasi kejadian kardiovaskular yang sudah dimiliki oleh pasien. Jadi kita mulai dari dosis 12,5 sampai 25 mikrogram per hari. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk pasien hipotiroidisme subklinis, kalau TSH-nya 10 ke atas, kita memberikan dosis penuh, seperti yang tadi 1,6 sampai 1,8 mikrogram per kilogram berat badan. Sedangkan kalau TSH-nya kurang dari 10 dan kita putuskan perlu diterapi, kita bisa mulai dosis dengan 50 mikrogram per hari. Kemudian bagaimana cara kita melakukan titrasi dan monitoring setelah kita menginisiasi terapi. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa target terapinya adalah kadar TSH normal. Kadar TSH normal range target terapi kurang lebih 0,5 sampai 3 atau ada literatur yang mengatakan 4. Jadi kalau pasien kita bukan populasi khusus yang nanti akan saya jelaskan berikutnya, itu biasanya adalah targetnya 0,5 sampai 3 atau 4. Jadi setelah kita melakukan pemberian levotiroksin, kita ulangi periksa TSH lagi dalam 4-6 minggu. Biasanya kalau pasien kita kontrol 1 bulan, boleh kita 4 minggu kemudian kita periksa lagi. Kalau TSH-nya masih di luar target, entah di atas atau di bawah, kita bisa naikkan atau turunkan dosis mulai dari 12,5 sampai 25 mikrogram per hari. Kalau pasiennya usia lanjut, punya kardiovaskular disease, kita bisa naikkannya atau turunkannya sedikit-sedikit dengan 12,5. Kalau pasiennya usia muda, tidak ada komorbid yang lain, bisa kita pakai 25. Jika TSH-nya sudah mencapai target, dilanjutkan dosisnya, kemudian bisa dalam 1-3 bulan berikutnya kita ukur TSH setiap bulan atau jika ada gejala. Dikatakan kalau misalnya sudah stabil, TSH kemudian bisa diperiksa lagi dalam 4-6 bulan dan kemudian bisa dilakukan setiap 1 kali dalam 1 tahun jika memang stabil dan pasiennya tidak ada gejala baru yang dicurigai karena hipotiroidisme. Kemudian untuk kondisi khusus pada kehamilan, karena hormon tiroid itu sangat penting untuk
perkembangan janin dan resiko hipotiroidisme kongenital jika ibu yang hamil itu mengalami hipotiroid. Jadi kita juga perlu memperhatikan secara khusus bahwa pada pasien yang hipotiroidisme, ketika mau hamil itu prekonsepsi kadar TSH-nya harus kurang dari 2,5 miliunit per liter. Kemudian jika seorang wanita hipotiroid yang sudah dalam konsumsi levotiroksin kemudian hamil, ketika diketahui hamil ditambahkan 2 tablet ekstra per minggu. Jadi misalnya dia dosisnya 1 kali 100 mikro, ditambahkan 2 kali per minggu itu bisa dibikin misalnya Senin Kamis ditambahkan ekstra 1. Jadi tiap Senin sama Kamis minumnya 200 mikro dan 200 mikro. Kemudian kadar TSH diperiksa setiap 4 minggu jadi 1 bulan sekali terutama pada trimester 1 dan 2. Dan di sini rekan sejawat bisa perhatikan bahwa untuk spesifik pada kehamilan memiliki target TSH tersendiri yang berbeda setiap trimester. Jadi trimester 1, 2, 3 itu berbeda targetnya. Bisa dilihat, jadi upper limitnya di trimester 1 2,5, trimester 2 dan 3, 3, kemudian lower limitnya 0,1, 0,2, dan 0,3. Kemudian ini mungkin saya bahas dikit, mungkin ini akan dibahas lebih banyak jika ada topik mengenai CA tiroid. Jadi pemberian levotiroksin pada pasien-pasien kanker tiroid yang mengalami tiroidektomi total. Jadi selain kita memberikan terapi suli hormon total karena kelenjar tiroidnya tidak ada lagi, kita ada target supresi TSH. Jadi menekan TSH agar tidak menstimulasi munculnya sel kanker lagi. Nah, ini stratifikasi resikonya berdasarkan manifestasi nanti keadaan klinis dan biokemikal dan struktural dari pasien di stratifikasi tinggi, menengah, dan rendah. Jika semakin tinggi resikonya, maka target supresinya semakin rendah kadar TSH sehingga kadar dosis levotiroksin yang dibutuhkan akan lebih tinggi. Demikian sebaliknya jika resikonya semakin rendah, target TSH-nya semakin longgar sehingga dosis levotiroksinnya akan semakin lebih rendah, diharapkannya seperti itu. Mungkin ini adalah slide terakhir saya sebelum kesimpulan. Jadi secara kesimpulan bahwa terapi suli hormon tiroid diberikan pada kondisi hipertiroidisme yang overt dan beberapa keadaan hipotiroidisme yang subklinis. Terapi standarnya menggunakan levotiroksin dengan dosis inisiasi dan titrasi disesuaikan dengan berat badan, usia, penyebab dan derajat hipotiroidisme, dan kondisi lainnya, dengan target terapinya mencapai eutiroidisme atau normalisasi TSH. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.